Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah, dan nikmat sehat sehingga kita mampu menunaikan salat subuh berjamaah dan kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas bahasan yang sangat berharga buat kita, adalah asbab rif'ati darajah. Sebab-sebab diangkatnya seorang oleh Allah Ta'ala derajatnya. Tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali menginginkan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 sebab di mana seorang hamba akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 sebab ini disebutkan dalam beberapa ayat. Ayat yang pertama yang menunjukkan seorang hamba akan diangkat derajatnya adalah bil ilmi, dengan sebab ilmunya. Hal ini seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Itu surat ke-58 ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Sebab yang kedua adalah al-iman, keimanannya. Hal ini seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ayat seterusnya dari ayat ini, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Ini adalah merupakan sebab yang kedua yang Allah Ta'ala sebutkan bahwa seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga yang menyebabkan orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan sebab amal saleh. Karena ia melakukan amal kebaikan
melakukan amal saleh. Hal itu seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 75. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sebab seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab amal saleh. Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'mina qad 'amila shalihat fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula." Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh, maka baginya derajat yang tinggi. Sedangkan sebab yang keempat adalah dengan sebab seseorang itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 96 sampai ayat 100-nya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat ini bahwa seseorang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim." Wa qala Allah ta'ala, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahim." Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 4 ayat bahwa seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah taala, diangkat derajatnya oleh Allah taala dengan 4 sebab. Yang pertama dengan sebab ilmu, kedua dengan sebab amal saleh, dan yang ketiga adalah dengan sebab keimanannya, yang keempat dengan sebab dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang ingin saya jelaskan dari 4 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sebab. Di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berkaitan dengan sebab yang Allah taala telah tetapkan, yaitu ditinggikan derajat oleh Allah taala seorang hamba dengan sebab menempuh sebab yang Allah taala telah tetapkan. Dan di antara yang disebutkan di sini adalah 4 sebab. Yang kedua, di antara perkara yang penting di antara 4 poin ini, bahwa 4 poin ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah kitab yang judulnya adalah Miftah dari Sa'adah, yaitu pembuka pintu surga. Beliau mengatakan bahwa di antara 4 sebab ini kembali kepada yang satu, yaitu ilmu. Karena tentunya amal yang menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala adalah amal yang berdasarkan ilmu. Iman yang benar yang menyebabkan orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala adalah iman yang dasarnya ilmu. Demikian juga jihad di jalan Allah Ta'ala, berjihad di dalam Islam, di mana jihad itu sebagai amalan yang menyebabkan orang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala adalah jihad yang didasari dengan ilmu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, "Babul ilmi qabla al-qawli wal amali." Oleh sebab itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah kamu, memintalah kamu pengampunan dari setiap dosamu. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qauli wal amali. Maka dengan itu Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab ilmu sebelum berbicara, sebelum berkata, dan sebelum beramal. Demikian juga setiap perkara itu wajib berdasarkan ilmu, dengan keumuman ayat, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berkata, janganlah kamu beramal yang tanpa ilmu. Yang dimaksud dengan tanpa ilmu di sini adalah tanpa dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu surga adalah kembali kepada ilmu. Dan beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan tentang keagungan ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua sisi sebagai dasar yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi. Nah, kita sekarang akan bahas secara singkat dari apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang adalah dengan 4 sebab. Sebab yang pertama adalah dengan sebab ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di dalam ayat ini dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang dimaksud ilmu adalah al-ilmu bil kitabi wa sunnah, al-ilmu bihadaddin, ilmu yang dipuji secara mutlak, yang dengan sebabnya orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, adalah ilmu kepada Al-Quran dan Sunnah, ilmu kepada agama ini. Dan ilmu ini adalah merupakan sebab orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhaman wa innama yuwarithuna al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafirin. Wa qala fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Perhatikan kepada hadis-hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya para nabi, sesungguhnya para rasul tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas. Mereka tidak mewariskan harta, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mewarisi sesuatu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sebagai bantahan kepada kaum Syiah, di mana di dalam hadis ini orang-orang Syiah mencacati Abu Bakar karena Abu Bakar tidak memberikan warisan Rasulullah SAW kepada Fatimah radhiyallahu taala anha.
Dan ini salah satu yang didengung-dengungkan oleh kaum Syiah Rafidhah sebagai pencacatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena para nabi tidak mewariskan. Oleh sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan warisan. Karena para nabi tidak mewariskan harta. Mereka adalah mewariskan ilmu. Dan dengan itu para ulama dinamakan warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Al-anbiya la yurath. Para nabi tidak mewariskan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk ahlul bait tidak memberi waris. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq memberinya dari harta negara, memperhatikan kehidupan Fatimah, Hasan, Husain dan Ali radhiyallahu taala anhu. Al-anbiya la yurithuna dinaran wala dirhama. Para nabi, para rasul tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas. Mereka tidak mewariskan harta, tetapi mereka adalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, barang siapa yang mempelajari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mengambil sesuatu yang paling banyak dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Perumpamaan orang berilmu dengan ahli ibadah, orang yang salat malam, orang yang saum tatawu dan mendawamkannya. Dengan orang berilmu tetap lebih utama orang berilmu. Bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintangnya ada. Kalau muncul bulan purnama, maka bintang-bintang itu sirna cahayanya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebab beda orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Para ulama mengatakan amal seseorang apabila meninggal, maka berhenti kebaikannya, berhenti pahalanya ketika dia wafat. Tetapi orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang berjihad dengan ilmu, maka kebaikannya itu akan mengalir walaupun dia telah wafat, walaupun dia telah meninggal dunia. Kenapa? Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab setiap orang yang mengambil ilmu darinya, seseorang mengajarkan kaifiyah wudu umpamanya, ada 100 orang yang tahu bagaimana berwudu dengan wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana cara wudu yang sunnah, bagaimana cara sholat yang sunnah. Dia punya murid 100 orang. Maka dari setiap yang 100 orang ini akan mengalirkan kebaikan kepadanya, baik ketika dia hidup ataupun dia setelah wafat. Kalau yang 100 orang ini mengajarkan lagi ilmu, dia punya murid 1 orang per 100 itu, maka 200 orang itu akan mengalirkan pahala kepadanya. Dan apabila yang 200 orang ini mengajarkan lagi kepada setiap orang 1 orang, maka dia akan memiliki pahala dari orang tersebut, dari setiap orang yang mengambil ilmu darinya, maka dia akan mendapatkan pahala dari 400 orang. Demikianlah sampai hari kiamat. Itu adalah ilmu. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan contoh yang sangat agung ketika dia bertamu kepada Imam Ahmad. Maka murid Imam Ahmad mendapatkan 3 kenjagalan dari Imam Syafi'i waktu itu. Ketika dia dihidangkan makanan, ternyata Imam Syafi'i itu menghabiskan makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad. Murid-murid Imam Ahmad menyangka namanya imam, namanya ulama, makannya sedikit. Ternyata ini makannya banyak, sampai dihabiskan 1 nampan tersebut. Ketika datang waktu malam, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak didapatkan dia sholat malam, tetapi dia duduk termenung sampai datangnya waktu subuh.
ketika datang waktu subuh, dia tidak berwudu, beliau langsung menunaikan sholat 2 rakaat qabliyah subuh, lalu ikut sholat subuh. Maka murid Imam Ahmad protes kepada Imam Ahmad, wahai Imam, inilah orang yang kau agung-agungkan, makannya banyak, tidak sholat malam, tidak wudu ketika subuhnya. Maka Imam Ahmad berkata, wahai murid-muridku, tanyakan kepadanya apa sebabnya beliau melakukan hal itu semua. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam Nubala ketika menjelaskan tentang imam tersebut. Maka Imam Syafi'i mengatakan, adapun aku menghabiskan makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, karena aku tahu Imam Ahmad itu wara, tidak mungkin menghidangkan makanan hasil mencuri, hasil gasap, hasil riba, hasil korupsi. Dia menghidangkan makanan-makanan yang halal. Maka beliau mengatakan, maka aku ingin tulang belulangku, tubuhku ini kuat beribadah kepada Allah dengan makanan yang halal. Karena tentunya setiap makanan yang halal akan menguatkan tubuh kita taat kepada Allah. Dan setiap makanan yang haram akan menyeret dan menggerakkan tubuh kita kepada perkara yang haram. Adapun aku tidak sholat semalaman karena aku mentafakuri, menelaah sebuah hadis ketika Rasulullah SAW berkata kepada anak yang masih kecil, ketika anak itu sedih karena burung piaraannya meninggal, burung piaraannya mati, maka dia berkata, ya Aba Umair, madza fa'ala bi Nugair. Nugair itu burung kecil. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nugair? Maka aku beristimbat dan menelaah hadis ini, sebab aku yakin para ulama hadis tidak akan meriwayatkan hadis ini kalau tidak ada hikmah dan pelajaran di dalam hadis ini. Maka aku mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini. Adapun aku tidak berwudu karena aku belum hadas. Aku menunggu sholat ke sholat, dari sholat isya sampai sholat subuh. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innal malaikata la yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu alladhi yusalli fihi wa yaqulun Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Tidaklah kamu tahu bahwa Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kamu selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan dihitung sholat selama dia tidak berhadas, menunggu sholat ke sholat. Dan para malaikat mengatakan, ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni dosa mereka. Maka aku duduk di sini pun dihitung sholat, karena menunggu sholat ke sholat sebelum berhadas, maka dihitung apa? Sholat. Inilah kefakihan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau memahami tentang hadis yang tadi, bahwa mengeluarkan istimbat dari hadis ini, sehingga orang mengamalkan istimbat dari hadis ini dan mengamalkan konsekuensi hadis ini dengan apa yang aku jelaskan, maka aku mendapatkan bagian pahala dari setiap orang yang mengamalkan makna dari hadis ini. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Faqala atafakuru sa'a khairu min mi'ati rakaat. Beliau mengatakan, tafakur sesaat itu lebih baik ketimbang orang sholat 100 rakaat. Ya, bukan berarti kita tidak sholat malam, ya. Bukan berarti kita tidak saum, karena kita juga tidak istimbat, ya. Karena kita juga tidak hafal hadis, lalu kita mengeluarkan istimbat. Ya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jika aku sholat malam melemahkan hafalanku, maka aku tidak sholat malam, dan aku menggantinya dengan sholat duha. Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak menunaikan saum sunnah jika saum ini melemahkan hafalanku. Dan inilah fiqhul ibadah, fikihnya para sahabat dalam beribadah. Dia mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak saum jika saum ini melemahkan hafalanku.
untuk menghafal hadis lalu aku lemah, maka aku tidak saum. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab beliau mengatakan kalau saum untuk diriku sendiri, tapi kalau aku menghafal hadis adalah menjaga agama dan menjaga umat ini dari setiap penyimpangan. Dan ini adalah al-fiqhu, fikih orang dalam beramal. Tapi bukan berarti kita tidak saum juga, sebab kita juga tidak menghafal hadis. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah karunia berkaitan dengan ilmu, istinbat yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak orang itu menjadi faqih, menjadi baik, maka Allah menjadikan orang itu faqih. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini menunjukkan bahwa kita akan berada dalam amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah tergantung ilmu yang kita tahu. Orang tidak mungkin akan melakukan kebaikan-kebaikan, orang tidak mungkin akan melakukan amal-amal kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak memiliki ilmu. Dan dalam hadis ini menunjukkan hidayah orang, keselamatan orang dari setiap bentuk kesalahan, keselamatan orang dari setiap bentuk penyimpangan, maka itu adalah diukur dengan ilmu yang dimilikinya. Orang selamat dari setiap kesesatan, orang selamat dari setiap syubhat adalah tergantung ilmu yang dimilikinya. Maka oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, baik dan tidak baiknya kaum muslimin, tinggi dan tidak tinggi derajatnya kaum muslimin ada tergantung dengan ilmu. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang sangat agung yang harus kita tafakuri untuk kaum muslimin hari ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumul yauma ala bayyinati min rabbikum. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Wa satadharu fikum sakratan. Sakratul jahli wa sakratul hubul 'aish. Fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la tujahiduna fi sabilillah. Al-hadis. Kalian sekarang yang dimaksud di sini hitam kepada para sahabat, berada dalam terang benderang, berada di atas petunjuk. Maka kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari yang mungkar, berjihad di jalan Allah. Lalu akan muncul di tengah kalian dua penyakit yang menyebabkan umat ini terpuruk, yang menyebabkan umat ini menjadi lemah, dikuasai oleh orang-orang kafir, lemah, termasuk negara-negara Islam hari ini. Apa yang menyebabkan lemahnya umat ini? Apa yang menyebabkan terpuruknya umat ini? Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ada dua sebab. Yang pertama apa? Sakratul jahli, kejahilan yang menimpa kepada umat ini. Dan kejahilan yang menimpa kepada umat ini menyebabkan umat ini banyak melakukan kemaksiatan, menjadikan umat ini banyak melakukan pelanggaran pada hukum-hukum Allah, karena mereka tidak paham halal dan haram, tidak mengenal apa yang diharamkan Allah, tidak kenal kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ketika berbicara tentang zikir, apa yang dimaksud majalis zikir? Majalis zikir bukan hanya majelis yang di situ orang-orang pada bertasbih, tetapi yang dimaksud dengan majalis zikir kata Imam Nawawi, majalis dzikrul halali wal haram. Majelis zikir adalah majelis yang di situ disebutkan, dikenalkan halal dan haram, yang menyebabkan manusia-manusia ini taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, penyebab umat ini tertimpa musibah, fitnah, lemah karena dua perkara. Yang pertama adalah kejahilan yang menimpa kepada umat ini. Yang kedua adalah hubul aish, cinta dunia yang berlebihan, menjadikan
ukuran nikmat, bahagia, selamat adalah dengan harta. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga mereka melanggar hukum Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak ingat kepada Allah, disebabkan berlebihan kepada urusan dunia, cinta dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka akan berubahlah kondisi kaum muslimin itu. Mereka tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf, tidak melarang manusia dari yang mungkar, dan tidak berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka bergelimbang dalam kejahilan. Dan mereka hubud dunya wa qariyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Dan inilah yang dinyatakan dalam hadis. Rasulullah SAW mengatakan, hampir saja kalian itu seperti makanan yang empuk yang dikerumuni oleh orang-orang lapar. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami kaum muslimin pada waktu itu sedikit jumlahnya? Qala bal antum katsirun walakin gusaisai. Kalian adalah banyak tetapi bagaikan buih. Ya, buih yang diterpa air bah, tidak punya kekuatan, tidak punya mizan, tidak punya kekuatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan akan diangkat rasa takut dari musuh-musuh kalian. Yang dulu para sahabat Nabi SAW itu ditakuti sebelum berperang sebulan perjalanan. Jadi sebelum terjadi peperangan 1 bulan, maka mereka ditakuti, walaupun jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena ilmu dan keimanan mereka. Dan sekarang kata Nabi SAW akan datang satu masa kepada umatku di mana musuh-musuh Islam tidak takut lagi kepada kalian. Dan akan dicampakkan kepada kalian penyakit wahan. Qalu wa mal wahna ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan wahai Rasulullah SAW? Qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita lihat kaum muslimin hari ini. Ada di antara kita yang belajar ilmu itu setahun sekali. Kalau dia ikut ceramah Idul Fitri atau dia ceramah Idul Adha, baru dia dengar nasihat, baru dia dengar tentang hadis atau ayat. Ada di antara kita yang cuma seminggu sekali dalam khutbah Jumat, itu pun sambil ngantuk. Karena kita habis kerja, karena kita sibuk kerja, kita sambil ngantuk baru dengarkan ilmu. Ada di antara kita yang mendengarkan ilmu itu kalau ada ritual-ritual tertentu, pernikahan, hitanan. Ada bahkan di antara kita itu yang KTP-nya Islam, Muslim atau Muslimah, tidak pernah tahu tentang apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah, apa itu perintah Rasul, apa itu larangan Rasul. Dan ini banyak sekali. Ini yang menyebabkan umat ini terpuruk, karena mereka tidak tahu tentang halal dan haram. Nah, sedangkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang setelahnya ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surga dengan ilmu itu. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini menunjukkan bahwa seluruh permasalahan kembali kepada ilmu. Bahkan Nabi SAW menamakan mencari ilmu itu adalah jihad. Qala Nabi SAW man kharaja li talabul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah sehingga dia pulang. Qala ba'du salaf man ra'a al-gudwa li talabul ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Ulama salaf mengatakan, barang siapa yang berpandangan jalan mencari ilmu bukan jihad, maka itu orang yang sedikit sinting. Artinya akalnya tidak sehat. Kalau ada seseorang beranggapan mencari ilmu adalah bukan jihad, maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ia adalah kurang akalnya, tidak lurus akalnya. Kenapa ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Bahkan di sini perlu kita tahu bahwa mencari ilmu dan mengajarkan ilmu adalah seafdal-afdalnya jihad. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Kita tahu jihad di dalam ayat Al-Quran dan jihad di dalam hadis setidaknya dibagi dua. Al-jihadu bisayfi wasinan wal jihadu bil hujjati wal barahin. Jihad
Di antaranya ada 2. Walaupun jihad itu ada 4 tingkat ada 4 jenis, ada 13 tingkatan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ya. Salah satunya adalah yang dia jelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan jihad itu ada 4 macam. Dan jihad itu ada 14 tingkatan jihad. Dan di antara jihad ini ada 2 jihad. Pertama, al-jihad bisayfi wasinan. Jihad dengan pedang dan tombak. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan fahadihi jihadul anah. Ini jihad yang umum. Kenapa jihad yang umum? Sebab jihad ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh orang awam, oleh orang alim. Sedangkan yang kedua adalah al-jihadu bil hujjati wal barahin. Hujjah dengan argumentasi. Hujjah dengan ilmu. Maka beliau mengatakan pada jihadul khasah. Ini jihad orang-orang yang khusus. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dapat buktikan setiap di antara kita, kalau ada saudara kita diserang musuh, mau orang berilmu, mau orang awam, pasti terpanggil. Mau ahlu taat atau ahlu maksiat, kalau kita terdengar saudara-saudara kita di Palestina dianiaya oleh orang Yahudi, maka setiap di antara kita ini apa? Terpanggil. Bahkan timbul amarah dalam diri kita. Tapi kita tanya satu permasalahan. Jika orang-orang kafir ini menyebarkan subhat, penyimpangan, kesesatan, maka tidak ada orang yang tahu kecuali orang alim. Kalau ada musuh-musuh Islam memasukkan hadis palsu, memasukkan hadis dhaif, agar umat Islam mengamalkan amalan yang tidak ada dalilnya, maka siapa yang bisa mengungkap hadis ini palsu? Maka siapa yang bisa mengungkap hadis ini dhaif? Nggak bisa pakai ditenteng senjata, hadis dikorek-korek ini dhaif atau bukan, pakai senjata, nggak bisa. Tetapi oleh orang yang memiliki ilmu hadis. Tidaklah mungkin kita orang-orang berbicara, hatta jangankan orang awam tertipu itu, para penceramah tertipu. Pemainnya pingin mengajarkan ilmu tapi dengan hadis dhaif. Pingin mengajarkan bersih, an-nadhafatu minal iman. Qala Rasulullah. Padahal kalau dia mengatakan qala Rasulullah bukan sabda Rasul, dia pun berdosa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atas namaku dan bukan perkataanku, maka tempat kembalinya neraka. An-nadhafatu minal iman bukan hadis. Ini hanya ungkapan mutiara saja. Iman kebersihan bagian dari iman. Ini bukan hadis, enggak ada sanadnya. Kalau ingin at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengahnya iman. Ini hadis Muslim. Orang ingin mengajarkan ilmu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari mulai di buai sampai ke liang lahat. Ini pun bukan hadis. Kalau ingin hadis-hadis yang tadi, hadis-hadisnya sahih. Tapi kan ini diungkapkan hatta orang-orang penceramah. Nah, ini menunjukkan ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa berjihad dengan ilmu, menjelaskan ini kebenaran, ini hak, itu adalah bagian jihad yang terbesar. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kesesatan, setiap fitnah. Nah, sekarang ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, hatta orang-orang Ahmadiyah berdalil dengan Quran untuk kesesatan yang ijma bahwa ini menyimpang, kafir, keluar dari Islam. Mereka mengeluarkan dalil dari Al-Quran bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Lalu mereka menerjemahkan dengan terjemah yang lain. Wa khataman nabiyyin, artinya adalah cincin kenabian. Yang dimaksud kenapa cincin kenabian? Ya Nabi pilihan, bukan Nabi terakhir. Nah, sekarang siapa yang bisa mengungkap bahwa maknanya ini fasid? Dari sisi bahasa Arab, dari sisi makna ayat, yang bisa mengungkap adalah ulama.
Yang bisa mengungkap kesesatan adalah orang alim. Maka para ulama mengatakan ar-raddu ala ahli bidah mujahid. Ia mengungkap kesesatan ahlu bidah adalah para mujahid. Mereka termasuk apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini memiliki kedudukan yang sangat agung. Kedudukan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu, bagi orang yang menyampaikan ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengungkapkan satu ungkapan pujian kepada orang yang mengajarkan hadis. Qala idza ra'aitu muhaddisan faka'anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan. Kenapa Imam Syafi'i mengungkapkan kalimat ini? Beliau mengatakan, kalau aku melihat muhaddis dan ketemu dengan ahlul hadis, sepertinya aku ini ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini sanjungan, dan sanjungan ini sangat benar. Pujian ini sangat benar dan wajib kita ungkapkan. Kenapa? Para ibu, para bapak yang saya hormati, para bapak, para ibu tahu bagaimana wudu yang benar dari siapa? Dari muhaddis. Para ibu, para bapak kalau wudu baca basmalah dari siapa? Dari muhaddis yang tahu hadis Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah meriwayatkan hadis, la wudu aliman lam yadhkur ismallah. Tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Bukan dari pikiran seseorang ngada-ngada, tapi ada riwayatnya. Maka seolah-olah apa? Orang yang ketemu dengan muhaddis, dia ketemu dengan Nabi SAW. Bagaimana cara wudu yang benar? Kita mencuci tangan, telapak tangan ketika berwudu. Dari mana kita cuci tangan? Ternyata Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada kita. Utsman bin Affan da'a biwadu'in. Beliau meminta bezana yang berisi air. Faghassala yadayhi salasa marratin. Maka dia mencuci telapak tangannya 3 kali. Nah, kemudian kita berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Dari mana? Bahwa disunnahkan kalau wudu mengisap air ke hidung dan berkumur-kumur. Maka di sini ada beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir. Apabila salah seorang di antara kamu berwudu, maka masukkan air ke hidungnya, kemudian hendaklah keluarkan istinthar. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, muhaddis itu tidak mengajarkan agama kecuali qala Rasulullah. Dia tidak mengatakan hemat saya, menurut pikiran saya begini. Enggak. Menurut pandangan saya, wudu ini begini. Enggak. Seorang muhaddis tidak akan mengutarakan satu permasalahan agama kecuali dia mengatakan qala Allahu, qala Rasuluhu. Dan Imam Syafi'i mengungkapkan kalimat itu apa? Al ilmu maqala Allah wa maqala Rasuluhu wa ma siwahuma fa huwa waswatu syaitan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ilmu itu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu. Selain itu adalah bisikan syaitan. Dan ini indahnya orang berilmu. Ini adalah indahnya seorang muhadis. Dia tidak mengatakan harus begini, harus begitu, kecuali dia ada dalilnya dan paham dan ingat kepada dalilnya. Dia ditanya tentang hukum. Apa hukumnya? Dia ditanya, apa hukumnya? Umpamanya kita bersiwak, gosok gigi. Dia mengatakan sunnah. Di mana saja siwak itu disunnahkan. Dia tidak akan berpikir dengan begitu saja. Ketika akan berwudu, ketika akan sholat. Dalilnya apa? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli wudu'in. Hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Mau sholat,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummatin la amartum bisiwakin inda kulli wudu'in. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dia tidak akan memberi fatwa kecuali dia dengan hadis. Dan setiap orang, setiap manusia, setiap orang berbicara disiplin ilmu perlu kepada ahlul hadis. Orang berbicara tafsir. Ketika orang ditanya, apa makna dalam ayat alladzina amanu lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan petunjuk keamanan dan mereka akan masuk surga. Nah, orang berbicara, apa zalim dalam ayat ini? Apakah setiap kezaliman? Sehingga orang tidak akan masuk surga kalau pernah melakukan zalim. Maka Nabi SAW mengatakan laisa kama antum ta'nun. Dalam riwayat yang sahih yang dimaksud dengan zalim asyirku, syirik dalam ayat ini. Yang akan menafikan orang itu aman secara mutlak adalah kesyirikan. Dan yang akan menjadikan orang itu damai adalah tauhid. Nah, kita lihat dalam ayat hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Jagalah olehmu sholat dan sholat wusta. Apa yang dimaksud sholat wusta? Hanya kalau bahasa Arab sholat pertengahannya. Apa yang dimaksud? Maka Nabi SAW menjelaskan sholatul asar, sholat asar. Oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menjelaskan menafsirkan Quran bukan hanya dengan bahasa Arab. Orang pintar bahasa Arab, tidak pintar hadis akan menyimpang pemahaman ayat Al-Quran. Maka di sini ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap orang perlu kepada ilmu. Dan setiap orang perlu kepada ahli ilmi. Yang bisa mengungkap setiap kesalahan, setiap penyimpangan adalah ahlul ilmi. Maka mereka dinamakan mujahid. Dan bagian mujahid sebagaimana dinyatakan dalam surah yang ke-9 ayat 122, yaitu surat At-Taubah. Dan ini adalah poin yang pertama adalah ilmu. Adapun yang 3, tentunya pembahasannya luas, tapi kita kembali jelaskan. Iman. Iman yang benar adalah iman yang dasarnya ilmu. Bagaimana yang dimaksud iman yang dasarnya ilmu? Pertama, apa yang wajib kita imani harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, bagaimana mengimaninya harus berdasarkan ilmu. Contoh, kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah ada 4 rukun. Beriman kepada adanya, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada nama dan sifatnya, beriman kepada uluhiyahnya. Orang tidak dikatakan beriman dengan benar sehingga ia memahami ini. Contoh lain, beriman kepada malaikat. Kita harus beriman. Bagaimana kita beriman kepadanya dan bagaimana kaifiyah beriman kepadanya. Sebab beriman kepada malaikat berbeda-beda. Menurut Mu'tazilah, malaikat itu makhluk ibarah dari taat, bukan makhluk yang berjasad, bukan makhluk yang punya sifat. Tetapi iman yang benar menurut ahli sunnah, malaikat adalah berjasad, makhluk yang diciptakan dari cahaya, memiliki tugas-tugas, dan terkadang berbentuk manusia, menjelma pada manusia, sebagaimana dalam kisah Ibrahim. Kemudian dalam kisah Nabi kita, ketika Nabi SAW duduk seperti kita, datang seseorang yang bertanya kepadanya, menyerupai manusia. Itu berbeda iman. Iman kepada yaumul akhir harus benar cara imannya. Bagaimana kaifiyah imannya? Semuanya adalah berdasarkan ilmu. Amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang berdasarkan dalil, yang ikhlas. Kemudian yang keempat, jihad di jalan Allah. Nah, kalau tidak tanpa ilmu, orang melakukan aksi teror, membunuh, atau bunuh diri, jihad. Padahal itu bukan jihad. Itu berbuat fasad, melakukan aksi
membunuh, melakukan teror. Jihad mesti ada syaratnya. Bersama siapa? Jihad mesti ada imamnya. Izin dari orang tua. Apabila jihadnya fardu kifayah, jelas bendera perangnya, jelas waktunya, jelas musuhnya. Tidak setiap membunuh orang kafir jihad. Bagi contoh, Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yari rahiyatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang diberikan suaka politik, yang diberikan keamanan oleh pemimpin muslim, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya surga. Tidak setiap membunuh orang kafir jihad. Seorang mukmin harus tahu ilmunya bagaimana berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yang oleh Imam Ibnul Qayyim dikatakan jihad ada 4 tingkatan, ada 13 macam jihad. Yang apabila orang menyempurnakan itu semua, maka dia akan berada dalam derajat yang tinggi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, adalah berkaitan dengan 4 sebab seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara singkat bahwa yang 4 ini adalah kembali kepada yang satu, yang 3-nya kembali kepada yang satu, yaitu ilmu kepada agama ini, ilmu kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, al-ilmu bil kitab wa sunnah, ilmu kepada Alkitab dan sunnah Rasulullah SAW. Barangkali demikianlah materi dan kajian di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu, pemahaman yang benar, dan menganugerahkan kita taufik pada amal soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.